Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi pada video kali ini kita sudah memasuki bab 5 dan judul VLAN dan Turnkey. Nah, VLAN atau Virtual Local Area Network adalah sebuah jaringan lokal virtual yang digunakan untuk memecah jaringan fisik menjadi beberapa jaringan logis. Di sini, pada gambar terdapat beberapa PC. Misalkan setiap PC ini berbeda ruangan dan setiap ruangan memiliki divisi setelah sebuah perusahaan. Nah, ruang pertama ini adalah untuk divisi yang energet. Ruang kedua ini untuk programming dan ruang ketiga ini untuk marketing. Masing-masing divisi ini nantinya akan kita pisahkan. VLAN di sini itu ada VLAN 20 dan marketnya itu VLAN 30. VLAN akan memiliki network IP yang berbeda. Contohnya untuk VLAN 10 itu 192.168.10.0. Kemudian untuk VLAN 20 itu 20.20.20.0. Untuk VLAN 30 itu nanti adalah 30.0. Dan ketiga VLAN ini itu terhubung ke satu switch yang sama, tetapi mereka itu berbeda network dan tidak saling menerima broadcast. Selain itu, kita juga mengatur bandwidth. Sini untuk energi kita akan menggunakan 10 Mbps untuk programming itu. 20 Mbps dan marketing itu 30 Mbps. Nah, kalau fungsi VLAN itu dia memecahkan broadcast domain serta mengatur dan manajemen jaringan. Langsung saja kita praktikkan ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah menyiapkan topologinya ya teman-teman. Di sini itu terdapat satu switch dan 6 PC. Nah, di sini saya akan mengganti nama PC-nya terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah mengganti nama PC-nya. Ada PC 1, PC 2, PC 3, PC 4, PC 5, dan PC 6. Untuk jalur interface-nya itu ada 6 jalur ya teman-teman. Untuk jalur PC satunya itu yaitu menggunakan jalur yang FA0/1 dan PC 2 menggunakan jalur FA0/2 dan seterusnya ya teman-teman. Nah, kita bisa masuk ke dalam switch-nya terlebih dahulu untuk melakukan konfigurasinya. Kita masuk ke CLI. Lalu di sini kita masuk ke mode enable-nya terlebih dahulu. N dan kita masuk ke mode konfigurasi yaitu conf-t. Nah, di sini kan ada dua VLAN ya teman-teman. Ada VLAN 10 dan VLAN 20. Di sini saya akan melakukan konfigurasinya untuk VLAN 10-nya terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa ketikkan perintah VLAN 10. Dan di sini saya akan memberikan nama yaitu nama name programming. Kemudian kita keluar terlebih dahulu, exit. Kemudian kita bisa lihat dengan perintah show VLAN div. Nah, di sini saya sudah menambahkan VLAN 10-nya dan namanya sudah tercantum yaitu programming. Dan di sini itu belum ada ports-nya. Jadi saya akan menambahkan ports pada VLAN 10. Ports-nya itu adalah nanti FA0/1, FA0/2 dan FA0/3. Nah, di sini bisa ketikkan IMT FA0/1, kemudian enter. Lalu di sini kita bisa ketikkan switch port access. Kemudian ketikkan lagi switch akses VLAN 10. Bentar. Kemudian kita bisa lihat dengan perintah show VLAN div.
Nah, di sini saya sudah menambahkan portnya yaitu FA0/1 yang tadi kita tambahkan. Dan saya akan menambahkan port yang FA0/2. Di sini kita bisa keluar dulu, exit. Kemudian kita ketikkan INT FA0/2. Kita bisa enter. Lalu kemudian kita ketikkan switch port mode akses. Kemudian kita bisa ketikkan switch port access VLAN 10. Di sini kita exit terlebih dahulu. Kemudian saya akan ketikkan IMT spasi FA0/3. Kemudian kita bisa masukkan lagi switch port mode akses. Masukkan lagi switch port akses VLAN 10. Kemudian kalau sudah saya akan mengeceknya to show VLAN brief. Nah, di sini untuk VLAN 10-nya portsnya itu sudah lengkap ya teman-teman. FA01, FA02, dan FA03. Jadi pada port VLAN 10 itu sudah selesai. Kemudian di sini saya akan coba mengisi port VLAN 20-nya. Di sini kita bisa exit terlebih dahulu. Kemudian di sini kita bisa ketikkan VLAN 20. Bentar. Kemudian untuk namanya itu adalah marketing. Enter. Kemudian di sini kita exit terlebih dahulu. Kemudian ketikkan INT rank FA 0/4. Nah, jadi untuk VLAN 20-nya itu di sini adalah ranknya 4, 5, dan 6 ya teman-teman. Nah, kalau rank ini itu kita itu langsung ya teman-teman, tidak seperti cara yang satu-satu seperti tadi. Kita bisa tambahkan mins atau sampai 6 ya teman-teman. Jadi tambahkan mins dan angka 6. Karena nanti kan itu portnya itu sampai 6, 4, 5, 6 ya teman-teman. Lalu kita bisa enter saja. Lalu di sini kita masukkan perintah switch port mode akses dan switch ports mode VLAN 20. Kita bisa enter. Di sini saya akan cek dulu ya teman-teman, apakah sudah masuk atau belum. Nah, di sini ada VLAN 20 marketing beserta portsnya ya teman-teman. Berarti yang tadi kita setting itu sudah masuk. Nah, di sini konfigurasi VLAN-nya sudah selesai. Saya akan melakukan konfigurasi yang selanjutnya, yaitu konfigurasi IP pada semua PC. Di sini saya akan masuk ke dalam PC satunya terlebih dahulu. Dan di sini kita masuk ke desktop IP konfigurasi. Nah, di sini itu IP-nya sudah saya siapkan. Untuk VLAN 10-nya itu IP-nya adalah 192.168.10.0/24 dan untuk VLAN 20-nya itu 192.168.20.0/24. Jadi untuk PC satunya itu nanti IP-nya adalah 10.0 ya teman-teman. Sorry teman-teman, harusnya PC satu itu adalah 10.1. Kemudian kita masuk lagi ke PC 1. Kita lakukan konfigurasi IP-nya 192.168.10.1. Kemudian untuk subnet mask-nya itu adalah 255.255.255.0. Jika sudah, kita bisa close. Lalu kita tambahkan pada PC 2-nya. Jika sudah, kita bisa close. Lalu kita masuk ke PC 4-nya. Untuk PC 4-nya itu adalah IP-nya 192.168.20.1 255.255.255.0. Nah, semua PC sudah saya tambahkan IP-nya ya teman-teman. Nah, selanjutnya saya akan lihat bagaimana alur paketnya. Kita masuk ke switch. Dari sini kita bisa ketikkan
Jadi untuk MAC address-nya itu ada di sini. Saya akan hapus MAC address-nya dengan perintah. Kemudian kita bisa cek lagi. Nah, di sini untuk MAC address-nya sudah tidak ada ya, teman-teman. Dan di sini saya akan mengecek pada PC satunya juga. Kita ke command prompt. Nah, di sini sudah tidak ada juga ya, teman-teman. Kita bisa cek pada semua PC-nya. Ini kita close. Nah, bisa dilihat itu tadi kan kita sudah mengecek ARP-nya itu belum ada ya, teman-teman, dan kita belum menambahkan sama sekali. Dan kemudian saya akan melihat simulasinya, teman-teman. Kita klik simulation. Kemudian saya akan mengirim paket dari PC 1 ke PC 2. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa di sini ada keterangan ARP. Kita bisa next. Nah, tadi teman-teman bisa lihat pada PC 1 mengirimkan paket ke switch. Lalu kita bisa klik next lagi. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa switch mengirimkan suratnya ke PC 2 dan PC 3. Tetapi pada PC 3 itu terdapat tanda silang. Berarti dia bukan miliknya. Pada PC 2 tidak terdapat tanda silang, teman-teman. Berarti surat ini milik PC 2. Nah, di sini saya menambahkan topologi lagi ya, teman-teman. Saya ibaratkan saja, teman-teman. Di sini adalah ruang 1 dan di sini adalah ruang 2. Nah, saya akan melakukan konfigurasi pada ruang 2-nya. Karena pada ruang 1 tadi sudah saya konfigurasikan. Untuk IP-IP-nya itu lanjut ya, teman-teman. Pada VLAN 10 itu PC 1 adalah 10.0, 10.2, 10.3, dan di sini kita lanjut VLAN 10-nya pada PC 7, 10.4, 10.5, dan 10.6. Gitu pula pada VLAN 20-nya. Di sini saya akan konfigurasikan IP-nya terlebih dahulu pada setiap PC. Nah, di sini saya sudah melakukan konfigurasi IP-nya. Setelah itu saya akan melakukan konfigurasi trans kepada switch. Jadi trans digunakan agar VLAN 10 dan VLAN 20 itu bisa terhubung. Kita gabungkan switch dari ruang 1 ke switch ruang 2 menggunakan kabel automatical. Nah, di sini saya sudah menghubungkannya ya, teman-teman. Kita bisa masuk ke switch ruangan 2. Kita masuk ke CLI. Nah, sebelum konfigurasi terang, kita bisa konfigurasi VLAN terlebih dahulu. Kita ke mode enable, kemudian masuk ke mode konfigurasi, Ctrl-T. Kemudian kita bisa ketikkan VLAN 10. Lalu untuk namanya itu saya akan samakan kayak VLAN 10 yang ini, yaitu name programming. Lalu enter. Lalu di sini kita exit. Lalu saya akan membuat mengkonfigurasi pada VLAN 20-nya. Kita ketikkan VLAN 20. Lalu enter. Lalu namanya juga akan saya samakan pada VLAN yang ini, yaitu marketing. Name marketing. Lalu akan saya cek dengan perintah do show VLAN brief. Nah, teman-teman bisa lihat di sini itu sudah masuk, tetapi di sini kita belum membuat partnya ya, teman-teman. Untuk VLAN 10-nya itu sudah ada dengan nama programming dan VLAN 20-nya yaitu dengan nama marketing. Di sini saya akan menambahkan proses, tapi di sini kita exit terlebih dahulu sebelum menambahkannya. Di sini kita bisa ketikkan UNT dan FA0/1 sampai 3. Karena di sini nyampe-nya 3 ya, teman-teman. Lalu di sini kita bisa enter. Lalu di sini ketika perintah switch mode access. Setelah itu saya akan masukkan perintah switch
akses VLAN 10. Kemudian di sini kita tambahkan ranknya VLAN 20 ya teman-teman. Rank interface-nya itu adalah FA04 sampai FA6. Lalu di sini kita bisa enter dan kita masukkan perintah switch port mode akses. Jika sudah, kita bisa masukkan switch port akses VLAN 20. Lalu enter. Nah, saya akan mengeceknya dengan perintah show VLAN brief. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa di sini sudah ada ya teman-teman portsnya. Nah, selanjutnya saya akan konfigurasi pada tranknya. Kita bisa masuk ke dalam switch yang berada di ruang 1. Nah, di sini kita bisa masuk ke mode enable-nya terlebih dahulu. Lalu kita masuk ke mode konfigurasi, yaitu conf. Lalu int fa0/7. Nah, kenapa sih fa0/7? Karena nanti fa0/7 itu yang mengarah ke switch ruang 2 ya teman-teman. Sini kita bisa enter. Lalu di sini kita ketikkan switch port mode room. Nah, lalu saya juga akan melakukannya di switch ruang 2. Lalu di sini saya akan masuk ke dalam switch ruang 2. Di sini kita masuk ke mode enable-nya, conf, dan saya akan masukkan int fa0/7. Lalu masukkan perintah switch port mode roll. Lalu do show int.roll. Nah, selanjutnya saya akan allow atau mengizinkan terang. Lalu di sini kita masukkan int fa7 lagi. Lalu ketikkan switch port VLAN 10. 20. Kemudian saya akan mengecek dengan pindah do show-nya. Kita bisa ketikkan do show int terang. Di sini saya akan coba pada switch ruang 1 juga. Di sini kita exit, kemudian int fa0/7. Kemudian masukkan switch port allow, kemudian masukkan switch port allow VLAN 10/20. Lalu saya akan mengeceknya. Nah, di sini sudah ya teman-teman. Lalu saya akan melihat simulasinya. Ada bagian simulasi, bisa kita klik. Lalu di sini akan saya coba kirimkan paket dari PC4 ke ruang 1. Nah, bisa dilihat bahwa di sini itu keterangannya adalah ICM. Nah, di sini saya sudah menambahkan topologi yang baru. Ini adalah topologi milik ruang 3 ya teman-teman. Ruang 3 ini akan saya konfigurasikan dulu IP-nya pada semua PC. Kita masuk ke PC pertama. Di sini saya sudah mengkonfigurasi IP-nya pada setiap PC. Lalu kita bisa masuk ke dalam switch untuk konfigurasi. Di sini kita bisa masuk ke mode enable terlebih dahulu. Lalu config. Lalu kita ketikkan LAN 10. Lalu untuk namanya itu kita samakan programming. Kemudian di sini kita bisa keluar exit, lalu inputnya f/0/ itu sampai 3.
Kemudian di sini kita masukkan INT if I'm 0/1 sampai 3. Setelah itu di sini saya akan masukkan switch port, kemudian set, lalu kita buat yang 20, pilihan 20, lalu untuk namanya adalah marketing, lalu kita bisa exit. Untuk interface-nya adalah INT time FA 0/4 sampai 6. Kemudian switch port mode akses dan switch port akses pilihan 20. Kemudian kita bisa cek dengan di show pilihan. Sorry teman-teman, ada yang salah. Nah, di sini untuk VLAN 10 dan 20-nya sudah masuk dan namanya juga sudah ada beserta portnya ya teman-teman. Nah, di sini untuk konfigurasi VLAN-nya sudah selesai. Kita bisa konfigurasi yang terang dari switch ruang 2 ke switch ruang 3. Di sini kita sambungkan terlebih dahulu menggunakan kabel automatikal. Nah, di sini saya sudah menyambungkan. Lalu kita masuk ke switch-nya. Di sini kita bisa masuk ke enable dan conte. Kemudian di sini INT F0/7. Lalu switch port mode. Lalu saya akan mengirim surat pada PC 4 ke PC 16. Nah, bisa dilihat bahwa di sini itu keterangannya adalah ICN. Yang bisa diartikan itu sudah berhasil. Nah, selanjutnya yaitu tren ke multi-layer switch. Di sini kita bisa real time terlebih dahulu. Kemudian di sini saya akan menambahkan satu buah switch yang 3560. Lalu kita bisa sambungkan ya teman-teman menggunakan kabel konsol switch ke sebelah sini ya teman-teman, yang multi-layer switch. Lalu kita bisa masuk ke switch ruang 3. Lalu kita bisa keluar. Lalu di sini masukkan perintah INT F0/8. Kemudian enter. Kemudian masukkan switch port mode terang. Kemudian kita bisa konfigurasi di shift multilayer-nya. Lalu di sini kita bisa masuk ke mode enable dan conte. Kemudian kita tambahkan interface INT F0/1. Nah, di sini itu tidak bisa ya teman-teman. Jadi saat switch bertemu dengan switch multiplier, switch tidak langsung bisa. Selanjutnya kita bisa konfigurasi mode encapsulation di multiplier switch. Ini masuk ke switch multiplier dan di sini exit terlebih dahulu. Lalu di sini kita masukkan switch port trunk and not quotient gotics. Nah, jika sudah, kita bisa masukkan switch port mode trunk. Lalu kita bisa lihat di show INT trunk. Jadi ini sudah terdaftar ya teman-teman. Nah, lalu di sini kalau sudah, saya akan menambahkan switch yang 2950 sebanyak 2. Nah, saya akan menyambungkan kedua switch ini dengan menggunakan kabel yang automatikal
Terus namanya di sini saya akan ganti. Saya akan buka pada set 1 terlebih dahulu. Kita masuk ke mode enable dan saya akan masukkan show int fa0/1 switch port. Nah, teman-teman bisa lihat di sini pada administrasi mode adalah disable dan operasional modenya itu adalah terang. Lalu kita bisa lihat pada switch yang satunya, caranya sama. Nah, di sini pada administratifnya itu sama seperti switch 1, yaitu dynamic disable dan operasional modenya itu adalah terang. Lalu saya akan konfigurasi pada mode dynamic disable. Di sini kita bisa center LC, lalu saya akan ketik conf lalu ketik int fa0/1 dan ketikkan lalu ketik lagi show int fa0/1 switch port. Kita bisa keluar terlebih dahulu. Kita bisa ketikkan lagi show int fa0/1 switch port. Jadi pada administratif modenya itu masih dynamic display. Lalu kita bisa masuk pada switch satunya, center LC, kita bisa ketik show int fa01 switch port. Ini juga administratif modenya itu masih dynamic disable, maka hasilnya itu adalah operasional modenya itu adalah terang. Lalu di sini kita center LC lagi dan int fa0/1. Sorry teman-teman, kita masuk ke conf dulu. Lalu kita masukkan int fa0/1 switch port mode terang. Saya akan kembali ke switch 2. Sini center LC. Lalu saya akan ketikkan show int fa0/1 switch port. Di sini modenya adalah terang ya teman-teman. Jika terang dan dynamic bertemu dynamic disable maka akan menjadi terang. Nah, di sini saya akan coba mengirim paket dari PC10 ke PC16. Kita ke simulation, kemudian di sini kita klik next. Jadi PC10 akan mengirimkan paket ke switch. Kita coba lihat lagi. Nah, kemudian switch yang di ruangan 2 akan mengirimkan ke switch yang berada di ruangan 3. Nah, di sini kita coba kirim surat dari PC10 ke PC16. Nah, di sini ada surat ya teman-teman. Di sini ini bisa diklik. Di sini itu ada .1q yang berarti itu TZ. Kalau yang untuk yang untagged itu tidak ada .q-nya. Di sini kita close. Di sini kita bisa real time saja. Kemudian kita ke ruangan 1, masuk ke dalam suite-nya. Di sini kita bisa masuk ke enable-nya. Lalu ketikkan show int terang. Di sini terdapat native VLAN ya teman-teman. Lalu saya juga akan mengecek pada suite di ruangan 2. Kemudian kita masuk ke enable dan ketikkan show int terang. Nah, jadi di sini juga sama memiliki native VLAN. Dan saya akan menambahkan sebuah VC di ruangan 1 dan ruangan 2. Lalu kita sambungkan dengan kabel automatikal. Dan saya akan buka pada set ruangan satunya. Kemudian conf lalu int fa0/7. Kemudian ketika lagi switch port line native VLAN 20. Kemudian kita masukkan perintah lagi. Kemudian kita masukkan perintah lagi.
Do show int terang. Jadi negatif nilainya itu sudah berubah ya teman-teman. Yang tadinya 1 menjadi 20. Kita bisa lakukan hal yang sama pada set ruang 2, yaitu const kemudian int fa0/7 switch for native VLAN 20. Kemudian akan saya cek do show int terang. Jadi untuk native nilainya sudah 20 ya teman-teman. Saya akan coba ke simulasinya. Sini saya akan coba kirimkan paket dari PC 5 ke PC 11. Kita coba next. Nah, jadi PC 5 itu mengirimkan ke switch terlebih dahulu. Kita next lagi. Lalu mengirimkannya ke ruangan 2, ke switch 2. Lalu kita next lagi. Nah, maka akan dikirimkan ke PC 11. Lalu kita next lagi. Nah, lalu dikirimkan lagi ke switch ya teman-teman. Coba next lagi. Lalu suratnya dikembalikan ke switch ruangan 1 dan next lagi PC-nya sudah kembali ke PC 5. Jadi kurang lebih seperti itu untuk native VLAN. Saya akan kembalikan lagi native VLAN-nya seperti semula. Di sini kita bisa close, kita ke switch router 1, ke switch ruangan 1. Kita exit terlebih dahulu. Kemudian ketikkan int fa0/7. Kemudian switch port terang native VLAN 1 karena tadi 1. Dan di sini akan saya coba cek menggunakan perintah do show int terang. Nah, di sini sudah kembali 1 ya teman-teman. Kemudian saya akan coba pada di switch ruangan 2-nya. Di sini kita exit. Kemudian int fa0/7 enter. Kemudian switch port native VLAN 1. Nah, sorry teman-teman, di sini saya ada kesalahan. Kemudian di sini kita bisa exit, sudah masuk ke mode enable. Kita bisa masuk ke show int terang. Nah, jadi untuk native-nya juga sudah kembali 1.